kamera dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita. Nah, kebetulan Kak, kita kan udah lama ya nggak posting video-video kayak podcast seperti ini ya. Nah, Betul banget. kebetulan kali ini kita tuh tertarik dengan salah satu bahasan, terutama dalam dunia hukum. Dan ini sepertinya tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena di sini kita akan membahas tentang salah satu profesi dalam dunia hukum, yaitu advokat. Nah, dari video kali ini semoga teman-teman bisa mendapatkan insight atau mendapatkan pemahaman baru terkait profesi advokat ini. Dan semoga teman-teman bisa menikmati video kita pada kali ini dan stay tune. Oke Kak, agar sahabat hukum atau kita kenal Sakum gitu ya. Oke, boleh. Sakum ya. Yes, sepertinya kita harus memberikan gambaran sedikit nih. Apa sih profesi advokat itu? Mungkin bisa dibantu ngejelasin oleh Kak Ika. Oke, baik. Kita akan menjelaskan terkait dengan advokat itu ya. Sebenarnya di negara kita, negara Indonesia ini sudah ada undang-undangnya tentang advokat, di mana dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini tentang advokat menjelaskan definisi atau pengertian advokat. Advokat ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mana dalam melaksanakan tugas itu atau melaksanakan profesi itu harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, ini advokat juga merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada kliennya baik secara litigasi ataupun non litigasi, atau dengan tidaknya mendapatkan honorarium atau fee. Nah, advokat sendiri merupakan penegak hukum di mana dia bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan undang-undang yang dapat kita lihat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, karena advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di sini kita pastinya tahu ya, baik profesi advokat, profesi penegak hukum atau profesi lainnya pasti memiliki kode etik. Nah, kita akan menjelaskan apa sih kode etik dalam advokat itu, bagaimana kode etik dalam profesi advokat. Nah, bisa dijelaskan oleh Kak Umam bagaimana kode etik profesi advokat itu? Oke, sahabat hukum, ini menarik ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Hikam tadi terkait pengertian seorang advokat, yang mana ini udah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi kode etik profesi advokat ini juga sama, telah tercantum dan diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi ini juga tidak membedakan dalam perkara pidana ataupun perkara di luar pidana. Dan penerapan kode etik ini dalam profesi hukum sangat penting karena ya dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat pastinya kan. Nah, dan kode etik advokat ini merupakan standar perilaku seorang advokat dalam melaksanakan profesi. Dan standar perilaku tersebut ini membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret itu tertulis dalam kode etik ini, yang mana itu sebagai sarana penentu moralitas seorang advokat. Nah, dapat dijelaskan bahwa hakikat profesi advokat itu mendapatkan perlindungan hukum dalam undang-undang dan kode etik. Dan adapun beberapa penjelasan kode etik advokat itu mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya yang terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, perlu diketahui juga sahabat hukum atau Sakum, yang pertama itu ada etika kepribadian advokat sebagai pejabat penasihat hukum. Maksudnya seperti apa sih ini? Jadi
etika kepribadian advokat ya pastinya memiliki jiwa Pancasila, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan pastinya. Dan kode etik yang kedua itu etika melakukan tugas jabatan sebagai penasihat hukum. Ini apa sih Kak maksudnya? Maksudnya di sini seorang advokat itu tidak boleh memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama gitu dengan ukuran dan bentuk yang istimewa. Dan ini bisa juga diartikan bahasanya seorang advokat itu tidak boleh menawarkan jasa kepada klien baik secara langsung ataupun secara tidak langsung ataupun melalui perantara. Dan yang pastinya seorang advokat itu tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang yang bukan advokat. Dan kode etik yang ketiga yaitu etika advokat dalam menjalankan profesinya terhadap klien. Nah, dalam melakukan dan menjalankan profesinya, advokat itu harus kayak dalam mengurus perkaranya itu lebih mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi pastinya. Lalu mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dan perkara-perkaranya, lalu dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien atau mengenai perkara yang sedang diurus oleh seorang advokat tadi. Nah, selanjutnya yaitu kode etik yang keempat, yaitu etika hubungan sesama rekan advokat sebagai penasihat hukum. Maksudnya apa sih Kak? Jadi sebagai sesama pejabat penasihat hukum advokat itu harus mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai pastinya. Dan ini bisa juga dipahami bahasanya tidak boleh menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan, karena satu lingkup advokat itu kan pasti ada beberapa kelompok atau relasi gitu kan, dan ini tidak menutup kemungkinan para advokat ini bertemu langsung dalam dunia persidangan. Dan etika yang kelima yaitu etika pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat. Nah, perlu diketahui juga Kak Ikang bahwasanya satu etika pengawasan terhadap advokat itu melalui pelaksanaan kode etik advokat. Misalnya pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, jadi seorang advokat ini juga ada yang namanya Dewan Kehormatan, yang mana dia tuh tugasnya untuk mengawasi dari kinerja seorang advokat tadi. Lalu tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat itu yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan, yang mana itu untuk menghukum pelanggaran atau pasal-pasal dalam kode etik advokat ini yang pastinya oleh seorang advokat. Dan etika yang keenam atau kode etik yang keenam dari seorang advokat itu etika cara bertindak menangani perkara. Nah, dalam menjalankan profesinya, seorang advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi tentunya. Adapun etika cara bertindak menangani perkara itu telah diatur teman-teman dalam pasal 7. Nah, dijelaskan bahwasanya surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara itu dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu atau kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan. Lalu isi dari pembicaraan ataupun korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat tetapi tidak berhasil itu tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Nah, seperti itulah kalau pembahasan kode etik ya. Jadi ada 6 kode etik seperti itu Kak. Nah, tapi sebelum menuju kode etik ya, pasti kan seorang advokat tuh memiliki tugas dan wewenang gitu Kak Ikam. Bagaimana caranya sahabat hukum ini tahu gitu? Mungkin bisa dibantu dijelasin lah oleh Kak Ikam sedikit banyak tentang apa sih tugas dan wewenang seorang advokat itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya ataupun sahabat hukum atau sakum yang menonton video ini kurang tahu gitu tentang tugas dan wewenang seorang advokat. Seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Umam, tadi sudah dijelaskan tentang kode etik profesi advokat. Mungkin saya akan membantu menjelaskan tentang wewenang profesi advokat tersebut.
beberapa hak dan kewajiban advokat ini telah ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Nah, hal ini mendukung status advokat sebagai profesi yang mana profesi tersebut dikatakan sebagai profesi yang mulia. Nah, profesi yang mulia ini atau officium nobile dalam profesi hukum didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani pada diri seorang advokat. Nah, ini pada dasarnya kewenangan advokat ini terdiri dari 3. Yang pertama ini melakukan pembelaan terhadap kliennya, di mana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu hakim untuk melakukan penemuan hukum. Kemudian yang kedua, bertindak selaku konsultan masyarakat, di mana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif. Jadi advokat ini sebagai konsultan masyarakat memberikan konsultasi kepada masyarakat, dan advokat ini dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif. Kemudian yang ketiga ini ada mengabdi kepada hukum. Dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara real terhadap pembangunan hukum. Jadi advokat ini menjelaskan secara kenyataannya, secara faktanya terkait hukum dan membantu kliennya dalam proses berperkara tersebut. Oke Kak, jika melihat penjelasan dari Kak Hikam nih ya sahabat hukum, tadi kan dijelasin bahwasanya advokat itu harus memberikan fasilitas atau memberikan pelayanan yang terbaik lah buat kliennya gitu kan. Ya. Ini ada pertanyaan sih dari saya ya. Bagaimana semisal nih ada seorang klien yang datang ke seorang advokat. Nah, dia itu meminta bantuan hukum gitu Kak. Akan tetapi seorang advokat atau pengacara ini itu menolak permintaan bantuan dari seorang kliennya gitu. Mungkin bisa dijelasin biar teman-teman Sakum atau sahabat hukum ini bisa mengerti gitu ya. Oke, jadi saya menjelaskan lagi tentang pertanyaan dari Kak Umam ini ya, Sakum. Bagaimana jika pengacara atau advokat ini menolak klien? Jadi ada klien yang mau mengajukan minta bantuan advokat, tetapi advokat tidak menerimanya. Begitu ya, Kak Umam ya? Betul sekali. Oke, jadi seperti ini ya. Kode etik advokat ini sebenarnya itu dibentuk oleh 7 organisasi advokat yang sudah dibuat. Jadi di negara kita ini, di Indonesia ini ada 7 organisasi advokat, di mana yang membentuk atau yang membuat kode etik terkait dengan profesi advokat. Nah, kode etik tersebut itu disepakati dan ditandatangani oleh 7 organisasi advokat. Namun dalam penandatangannya tersebut kode etik itu masih belum efektif. Jadi masih dikatakan belum diterapkan gitu ya. Terkait dengan advokat yang menolak kliennya, mungkin seperti ini. Sebenarnya apabila klien yang mau meminta bantuan kepada advokat namun ditolak, nah itu sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara itu sebenarnya ada batasan atau mempunyai kemampuan dari diri advokat. Jadi apabila advokat menolak terkait dengan
yang dimintai bantuan itu klien itu harus ada alasan yang jelas, alasan yang masuk akal. Alasan yang jelas itu bisa jadi seperti ketidakmampuan advokat menangani perkara itu karena advokat tersebut tidak paham dengan kasus atau permasalahannya. Dia tidak mempunyai kemampuan di bidang masalah atau perkara yang diajukan oleh kliennya. Ataupun bisa jadi seorang advokat itu menolak kliennya itu karena dia seorang advokat itu memiliki atau bertanggung jawab terhadap klien sebelumnya. Dia masih terikat dengan klien sebelumnya, jadinya dia tidak bisa menerima dan akhirnya menolak kepada kliennya yang baru. Oke teman-teman, mungkin bisa menambahi apa yang telah dijelaskan oleh Kak Hikam ya. Jadi FYI aja atau for your information, bahwasanya terutama dalam dunia pidana Kak Hikam, ternyata setelah saya gali itu terdapat dua hal yang perlu diketahui ketika klien itu meminta bantuan hukum. Jadi ada dua hal, yang pertama itu pro bono dan pro deo. Nah, jadi pro bono ini itu seorang klien atau masyarakat yang meminta bantuan hukum itu bisa datang mungkin ke advokat kayak DPC Bradi ataupun lembaga bantuan hukum seperti itu. Nah, bantuan pro bono ini itu masyarakat itu mengajukan langsung ke mereka, dan pengajuan klien ini itu tidak berbayar, murni tidak berbayar atau 0 rupiah. Nah, selanjutnya untuk bantuan hukum yang pro deo itu karena seorang klien itu benar-benar tidak bisa membayar sepeser pun, sehingga seorang klien itu meminta bantuan oleh seorang advokat gitu kan. Namun perlu diketahui juga kalau pro deo ini seorang klien itu harus meminta surat entah dari kelurahan ataupun pemerintah setempat itu meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM seperti itu. Nah, seorang advokat di sini sudah pasti hukumnya wajib gitu ya kan, karena udah diatur dalam undang-undang juga bahwasanya seorang advokat itu wajib memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah dijelaskan oleh Kak Hikam tadi di awal ya, terkait dengan pengertian advokat gitu. Dan kewajiban memberikan bantuan hukum ini juga diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menyatakan advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi pada dasarnya profesi advokat itu adalah profesi komersial, sebenarnya seperti itu. Namun ketika membela hak tersangka dan menyatakan pembelaan secara cuma-cuma, disitulah sebenarnya pengertian profesi terhormat atau yang dijelaskan Kak Ikam tadi, officium nobel, yang melekat pada diri seorang advokat. Jadi seorang advokat itu bisa sih menolak permintaan seorang klien, tapi dengan alasan-alasan yang jelas tentunya, ataupun seorang advokat itu memang berhalangan untuk bisa menerima bantuan hukum yang dimintakan oleh seorang klien. Mungkin itu aja ya Kak ya yang bisa kita jelasin kepada teman-teman ini. Mungkin ada closing statement atau ada kata apa gitu buat teman-teman Sakum di Sahabat Hukum yang biar mendapatkan insight gitu dari video kita kali ini. Oke teman-teman atau Sakum Sahabat Hukum ya, terkait dengan penjelasan tentang advokat, mulai dari pengertian, terus kewenangan ataupun juga kode etik profesi advokat ini ya tadi sudah dijelaskan, dan sedikit permasalahan dari profesi advokat tersebut tadi sudah dijelaskan. Mungkin dari Sahabat Hukum atau Sakum ini kurang lebih atau ada salah dari kita maupun tipu ataupun kesalahan baik secara lisan maupun tulisan, kita mohon
kita boleh ataupun Sakum ini memberikan saran atau kritik baik terkait penjelasan kita tadi, gitu ya Kak Om ya. Oke, itu tadi itu ya closing statement dari Kak Hikam ya. Yang pastinya teman-teman, kalau dalam istilah hukum itu ada vox populi, vox dei. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Dan apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, itu wajib ditolong bagi seorang advokat pastinya. Dan mungkin itu saja sih video yang ataupun pembahasan yang dapat kita sampaikan di video kali ini ya Kak ya. Iya. Semoga teman-teman mendapatkan insight ataupun pemahaman baru lah terkait dunia hukum. Jadi kalau ada kritikan ataupun saran, sertakan di kolom komentar ya teman-teman Sakum. Dan thanks for watching. Bye bye.